Saudara, polisi bentuk tim khusus mengejar keberadaan si kembar Rihana Rihani yang masih buron. Tersangka kasus penipuan ponsel yang merugikan para korban hingga 35 miliar rupiah ini menawarkan produk Apple termasuk iPhone ke para reseller dengan harga miring 30% di bawah harga resmi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir 21 rekening bank yang diduga milik Rihana dan Rihani. Polda Metro Jaya membentuk tim khusus mengejar keberadaan si kembar Rihana Rihani yang masih buron usai ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan pre-order atau PO gawai iPhone yang merugikan para korban hingga 35 miliar rupiah. Sebelumnya, polisi telah memanggil keduanya sebagai terlapor untuk dimintai keterangan, namun si kembar mangkir. Pengambil alihan kasus ini dilakukan karena sebelumnya para korban penipuan melaporkan si kembar ke Polres Kota Tangerang Selatan, Polres Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Berdasarkan keterangan polisi, jumlah sementara korban yang telah melapor ada 13 orang. Kasus ini pun naik ke tahap penyidikan. Penipuan iPhone tersangka kembar ini, Rihana Rihani, kami sudah menarik semua LP yang ada di jajaran di Polda Metro Jaya. Kemudian kita jadikan satu, kita buat tim khusus juga. Kita sudah buat tim khusus dan saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap kedua orang pelaku penipuan itu. Rihana Rihani diduga menawarkan sejumlah produk Apple termasuk iPhone ke para reseller, yakni pebisnis yang menjual kembali produk kepada konsumen dengan sistem pre-order atau PO dan harga miring 30% di bawah harga resmi. Bahkan, pelaku menjanjikan komisi Rp500.000 per unit untuk korban yang menjadi reseller. Korban pun diharuskan membayar penuh barang yang dipesan dan dijanjikan tiba dalam waktu 2 minggu. Vicky Fareza, salah satu korban si kembar, mengaku rugi hingga lebih dari 5 miliar rupiah. Kepada Kompas TV, Vicky bercerita ketertarikan menjadi reseller si kembar bermula saat ia membeli iPhone untuk pribadi dengan harga murah, bergaransi resmi Indonesia, dan nomor email yang sudah terdaftar di Kementerian Perindustrian atau Kemenperin. Setelah transaksi tersebut, Vicky diajak untuk menjadi reseller iPhone dan memulai bisnis sejak 2021. Vicky awalnya tak curiga lantaran setahun berjalan, PO barang berjalan lancar. Namun, mulai Maret 2022, jumlah barang yang datang untuk dijual kembali tak sesuai pesanan. Pelaku sempat menjanjikan refund atau pengembalian uang, namun hingga kini tak kunjung dikembalikan. Gini, biasanya dalam setiap minggu, anggaplah saya mendapatkan pengiriman 20 unit gitu ya setiap minggunya. Nah, tapi kalau semakin kesini itu semakin berkurang, dari 20 berkurang jadi cuma 15. Terus berkurang jadi 10 dan sampai dengan sekali kirim tuh saya cuma terima 5 unit aja. Nah, itu saya sudah mulai was-was gitu ya. Jadi saya cut di bulan Maret, saya nggak masukin orderan dulu. Selama 1 tahun ini komunikasi masih terus gitu by WhatsApp. Mereka tuh masih terus menjanjikan tanggal, Mbak. Setali 3 uang, Masayu Nurul turut jadi korban penipuan Rihana Rihani. Total, ada 299 unit iPhone yang belum dikirim dengan kerugian mencapai 2,5 miliar rupiah. Nurul pun kini harus menghadapi pelanggan yang terlanjur mentransfer sejumlah uang. Bulan November sampai Januari sampai kemarin lah Mbak, bulan Mei 2023, saya masih menagih, tapi Rihana hanya menjanjikan saja akan mengembalikan uang tersebut. Saya ditemani dengan pengacara saya, Mbak Jihan, menghadapi para customer saya, dan saya mengumpulkan mereka ke rumah saya, memberitahukan kalau semua ini aku ada bukti LP-nya, kalau saya juga ditipu oleh Rihana saat ini. Sedang diusahakan untuk pengembalian dana dari pihak Rihana. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir 21 rekening bank yang diduga milik Rihana Rihani dan meminta penyedia jasa keuangan menyampaikan laporan transaksi keuangan keduanya. Dari analisis sementara, tercatat duo kembar melakukan transaksi tunai dengan jumlah yang signifikan. PPATK menduga penggunaan transaksi tunai ini untuk mempersulit pelacakan. PPATK sudah memblokir rekening dari RA dan RI yang melakukan terindikasi penipuan pre-order iPhone ya. Modus transaksi tunai ini
diindikasikan juga karena untuk memutus mata rantai transaksi yang agar sulit ya untuk dilakukan pelacakan. Dikutip dari Kompas.com, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menyayangkan lambatnya pengusutan polisi karena sebenarnya para korban telah melaporkan kasus ini sejak Juni 2022 hingga Oktober 2022. Namun polisi baru mulai bergerak serius setelah korban semakin banyak bermunculan dan kasus ini viral di media sosial. Tak hanya kasus penipuan pre-order ponsel iPhone, Rihana Rihani sebelumnya pernah dilaporkan ke polisi pada Januari 2023 karena membawa kabur sebuah mobil rental di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ius Ruslan, pemilik mobil, menjelaskan mulanya Rihana menyewa mobil sejak tahun 2018 untuk keperluan transportasi bekerja. Pembayaran sewa bulanan yang disepakati berjalan lancar hingga akhirnya tersendat di tahun 2022 lalu. Ius pun meminta mobil dikembalikan, namun mobil malah raib dan tak kunjung balik. Tahun 2023 Januari kemarin. Terakhir dia bilang berkontak sama abang apa bang? Penjelasan bang? Ya dia kan katanya kan mau dikembalikan mobil waktu tempo hari sebelum puasa, akhirnya mundur lagi sampai sebelum Lebaran, sampai detik ini belum dikembalikan juga. Jadi kendaraan pun juga tidak ada kembali sama saya. Kepolisian mengaku menemui kendala ketika mencari mobil rental yang dibawa kabur pelaku karena alat Global Positioning System atau GPS yang terpasang di mobil sudah dicopot. Polisi menduga plat mobil kendaraan sudah diganti dengan plat palsu. Kasus dugaan penipuan yang dilakukan si kembar Rihana Rihani turut menyeret Kementerian Perdagangan. Pasalnya, warganet menemukan salah satu pelaku, Rihani, bekerja di kementerian tersebut. Kemendak pun buka suara, membenarkan Rihani pernah bekerja sebagai tenaga honorer Biro Hukum namun telah mengundurkan diri sejak Juli 2022. Kementerian Perdagangan pun tidak mengetahui bisnis iPhone yang dijalankan pelaku. Karena apapun yang harus dilakukan dan sesuai faktanya, Syarifah akan terus memperjuangkan Nenek Kak.